Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Harapan saya, semoga saudaraku semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak sedikit yang bertanya-tanya, apa alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanda-tanda kiamat salah satunya memang kemunculan Dajjal ke muka bumi pada akhir zaman. Dajjal merupakan seorang sosok yang akan muncul jelang kiamat tiba. Sosok tersebut akan menyebarkan fitnah dan berusaha menyesatkan umat manusia. Namun Allah memerintahkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa akan turun ke bumi di Menara Putih Damaskus atas perintah Allah untuk menjalankan perintahnya. Hanya saja pertanyaan muncul, kenapa Nabi Isa yang membunuh Dajjal dan bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu alasannya adalah lantaran Nabi Isa masih hidup dan akan turun pada akhir zaman untuk membunuh babi, mematahkan salib, membunuh Dajjal hingga menegakkan keadilan. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 6 alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Yang pertama, menunjukkan kebenaran agama Islam. Alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, masih banyak umat Nabi Isa yang belum menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Allah mengutusnya turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Yang kedua, menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Isa dari Allah Subhanahu wa taala cukup banyak. Hal tersebut yang menjadikan umat manusia membandingkan kemuliaan dan kehebatan para nabi. Salah satunya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Isa menjelaskan bahwa setelahnya akan datang seorang utusan yang akan menjadi nabi terakhir. Selain itu, sebagai penyempurna ajaran yang tak lain adalah bentuk penghormatan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi Isa masih hidup. Sejumlah riwayat menyebutkan kalau Nabi Isa telah tewas dibunuh orang-orang Romawi. Namun para ulama dan sejumlah tafsir meyakini Nabi Isa masih hidup. Allah menyelamatkannya dengan cara menggantikan Nabi Isa dengan seseorang yang diserupakan wajahnya. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit atas izin Allah. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. An-Nisa ayat 157. Yang keempat, menunjukkan kebenaran. Alasan kenapa Nabi Isa yang membunuh Dajjal adalah untuk menunjukkan kebenaran. Hal ini
Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau upeti. Dilanjutkan, pada masa beliau, Allah akan membinasakan semua agama selain Islam, membunuh Dajjal, dan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Setelah itu, dia meninggal dan kaum muslimin mensyalatkannya. Yang kelima, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua, tidak ada nabi yang memisahkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, napas Nabi Isa tidak bisa tercium. Napas Nabi Isa tidak bisa tercium oleh para pengikut Dajjal. Nabi Isa pun akan mencari dan membunuh Dajjal. Tempat Nabi Isa membunuh Dajjal menurut hadis riwayat Imam Muslim adalah di pintu gerbang kota Lud, Palestina. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.